mata halu asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa dan Marta. Saya dari kelas 11 TKJ 2. Perkenalkan, nama saya Yanuar Dion Pangestu dari kelas X1 TKJ 2. Oke, kali ini saya dan Danu akan menjelaskan tentang pengertian komunikasi data, dan penjelasannya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan apa itu pengertian komunikasi data. Istilah data dalam dikat ini berarti segala sesuatu yang belum memiliki arti sebagai penerimanya. Dalam ilmu komunikasi data, data berarti informasi yang disajikan dalam bentuk isyarat digital biner. Pada dasarnya, komunikasi data adalah proses pengiriman atau penerima data atau informasi dari dua atau lebih alat, dan bahasa Inggrisnya itu device, seperti komputer, laptop, smartphone, atau printer, dan alat komunikasi lain yang terhubung dalam sebuah komunikasi jaringan, baik lokal maupun luas seperti internet. Pada dasarnya, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner melewati saluran transmisi dan peralatan switching. Bisa diantar komputer dan komputer dengan terminal, atau komputer dengan peralatan, atau peralatan dengan peralatan. Adapun bentuk-bentuk komunikasi elektronik terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Komunikasi suara, 2. Komunikasi berita dan gambar, dan 3. Komunikasi data. C. Melakukan komunikasi elektronik. Cara melakukan komunikasi elektronik adalah sebagai berikut. 1. Komunikasi suara. Komunikasi suara adalah berbentuk komunikasi yang paling umum. Beberapa teknologi sudah dikembangkan untuk memperluas jangkauan komunikasi suara ke seluruh dunia. Beberapa cara komunikasi data yang telah sering dijumpai antara lain: komunikasi radio siaran. Informasi dipancarkan ke segala arah, bersifat umum. Jangkauannya tergantung daya pancar serta izinnya. Contoh, iRadio Ardan 99 Hz. Dan yang kedua, komunikasi radio amatir. Informasi dipancarkan ke segala arah, tetapi jumlah pengirim dan penerima informasi terbatas. Sifat ini bersifat pribadi, contoh orari. Dan yang ketiga, komunikasi radio panggil. Digunakan untuk memanggil penerima yang menjadi pelanggan pengirim. Jarak jangkauan komunikasi terbatas, contoh pager. Dan yang keempat adalah komunikasi telepon. Komunikasi ini yang paling luas jangkauannya dan mendukung komunikasi dua arah bersamaan, contoh telepon atau HP. Kedua, komunikasi berita dan gambar. Komunikasi ini melibatkan pengiriman data berupa video, gambar, ataupun suara, contoh siaran sepak bola, berita, dan lain-lain. Dan ketiga, komunikasi data jaringan publik network. Jaringan yang diperuntukkan untuk layak ramai dan biasanya terhubung dengan jaringan internet. Selain jaringan publik, ada jaringan pribadi private network. Jaringan yang diperuntukkan untuk sekelompok kecil orang dan datanya bersifat rahasia. Dan yang D, elemen komunikasi data. Untuk mengomunikasikan data dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, minimal harus memiliki 3 elemen, yaitu 1. Sumber data, 2. Media transmisi, 3. Penerima. Apabila satu elemen tidak ada, maka komunikasi tidak dapat dilakukan. Dan yang E, model komunikasi data. Dari elemen komunikasi data di atas, dibentuklah suatu model komunikasi data yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut di bawah adalah gambaran dari komunikasi data yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Penjelasannya: 1. Sumber, menghasilkan data untuk ditransmisikan. 2. Pemancar, mengubah data menjadi sinyal yang dapat dipancarkan. Dan yang ketiga, sistem transmisi, membawa data. Dan keempat, penerima, mengubah sinyal yang diterima menjadi data. Dan 5. Tujuan pengambilan data.
Berikut di bawah model komunikasi yang disederhanakan. Dan sekian penjelasan tentang komunikasi data dari saya dan teman saya Danu. Mohon maaf bila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih telah menonton video saya dan teman saya Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.